Ada karya tulis ilmiah yang dipublikasikan, ada juga karya ilmiah yang belum dipublikasikan. Nah, karya tulis ilmiah yang dipublikasikan ini, antara lain jurnal, Bapak dan Ibu sudah mengenal ya, jurnal, kemudian ada juga buku, ada juga makalah, ada juga proceeding. Nah, bahkan ini adalah merek dagang. Jadi merek dagang itu misalkan Pos Indonesia gitu ya, atau misalkan, Toyota gitu ya kalau merek kendaraan, atau Daihatsu gitu ya Bapak dan Ibu ya, atau Sony dan lain-lain gitu ya. Nah ini merek dagang. Atau misalkan Bapak dan Ibu, membuat atau mendaftarkan untuk produk-produk Bapak dan Ibu yang buat gitu ya. Jadi misalkan Pos Kilat gitu ya Bapak dan Ibu ya, itu adalah merek dagang untuk, di produk Ibu. Nah itu kalau Bapak Ibu, kalau itu dibuat berarti ya itu harus didaftarkan dulu sehingga itu menjadi produk dari, eee, apa, perusahaannya. Sehingga kalau kita lihat karya tulis ilmiah ini bisa berarti dia adalah, merek atau dan lain-lain gitu ya. Tapi yang populer di kalangan ilmiah ini adalah jurnal, buku, makalah, proceeding. Mungkin Bapak dan Ibu, pernah melihat gitu ya. Nah, kalau jurnal Bapak dan Ibu sebagaimana yang Bapak dan Ibu, selalu buka gitu ya, jurnal itu memuat biasanya ada, penerbit jurnal dan kita mengikuti kaidah dari jurnalnya. Kalau kita memasukkan jurnal berarti itu karya tulis yang dipublikasikan. Kalau dipublikasikan berarti sudah direview oleh pemilik jurnal dan itu sudah bisa masuk kepada karya yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian ada buku. Nah, buku ini juga sama. Buku ini kalau sudah diterbitkan pasti sudah ada aspek seleksinya dari penerbit gitu ya, sehingga memenuhi kaidah-kaidah yang memang diperlukan dalam pembuatan buku. Nah, apa bedanya dengan makalah gitu ya, Bapak dan Ibu, jurnal dan makalah. Kalau makalah ini biasanya adalah kajian, bentuknya itu bisa seperti jurnal, tapi sifatnya empiris objektif. Artinya melihat, kegiatan atau melihat konten dari sisi empirisnya. Jadi tidak secara eksplosif melihat penelitian itu. Nah, kemudian proceeding, proceeding ini sama dengan jurnal atau makalah, tapi dia dipublikasinya lewat seminar dulu. Ada seminar dulu, baru dia diterbitkan melalui proceeding. Nah, Bapak dan Ibu, ini karya tulis yang dipublikasikan. Kemudian ada karya tulis yang belum dipublikasikan. Jadi yang pertama itu skripsi, yang kedua tesis, yang ketiga disertasi. Kalau skripsi ini untuk S1, jadi Bapak dan Ibu nanti akan menempuh harus membuat skripsi, kemudian tesis, ini insya Allah Bapak dan Ibu nanti lanjut, dan disertasi juga nanti mungkin Bapak dan Ibu akan merasakan bagaimana menyusun ini. Nah, skripsi, tesis, dan disertasi Bapak dan Ibu, kalau sudah dilakukan kajian atau penelitiannya, maka dia diringkas dalam bentuk jurnal untuk dipublikasikan. Jadi kalau karya tulis ilmiah skripsi ini dipublikasikannya di di tempat kita saja, di prodi, logistik misalkan. Tapi kalau misalkan sudah jadi jurnal, dipublikasikan secara nasional. Nah, itu yang dimaksud dengan, karya tulis ilmiah yang sudah dipublikasikan. Nah, yang berikutnya karya tulis yang belum dipublikasikan ini ada laporan penelitian, ada manuskrip, ada juga working paper. Nah, mungkin kalau laporan penelitian mirip-mirip dengan, skripsi dan lain-lain, tapi ini manuskrip nih, Bapak dan Ibu. Sebelum ada jurnal, maka biasanya orang itu membuat manuskripnya dulu atau kira-kira mock up gitu Bu ya, Bapak dan Ibu ya, mock up untuk jurnalnya, tapi belum bisa diberikan jurnal karena belum di-submit. Kalau sudah, dia di-submit, ada revisi, nah nanti jadi jurnal. Jadi jurnal yang belum dipublikasikan ini disebutnya manuskrip, jadi belum diterbitkan. Nah, kemudian ada working paper. Working paper ini adalah ringkasan penelitian yang dibuat oleh penelitinya. Jadi biasanya ini merupakan resume dari kegiatan laporan penelitian. Jadi biasanya ada di abstrak. Tapi kalau abstrak itu terlalu pendek, maka dia dibuatkan lebih luas gitu ya, yang namanya ringkasan. Nah, itu Bapak dan Ibu dari sisi definisi kita bisa melihat bahwa
karya tulis ilmiah ini bisa jadi menginspirasi Bapak dan Ibu untuk bisa membedakan. Jadi kalau skripsi berarti kita membuat karya tulis tapi belum dipublikasikan. Tapi kalau misalnya kita membuat jurnal berarti karya tulis yang harus dipublikasikan. Kalau jurnalnya belum diterbitkan, Bapak dan Ibu, ya itu masuknya ke dalam manuskrip, kira-kira gitu. Sampai sana Bapak dan Ibu, ada yang ditanyakan? Silakan. Dari sisi definisi, sebelum saya lanjutkan. Jelas Bapak dan Ibu dari definisi ini? Jadi kalau ada pertanyaan, apa itu Capita Selecta, Bapak dan Ibu jawab bahwa Capita Selecta adalah bunga rampai dari karya tulis ilmiah atau karya ilmiah. Nah, jelaskan dari karya ilmiahnya, karena bunga rampanya Bapak dan Ibu sudah tahu, itu adalah bunga itu berarti berbagai bunga yang digabungkan gitu ya. Kalau di sini gambarannya berarti karya ilmiah, berbagai karya ilmiah yang kita lihat kemudian nanti kita padankan gitu ya, sehingga menjadi sebuah karya ilmiah. Oke, Bapak dan Ibu, clear dari sini? Ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nanti Bapak dan Ibu ya, biar tidak kelihatan saya ngobrol sendiri, nanti direspon aja. Takutnya pada ketiduran kalau malam gini. Oke, Bapak dan Ibu, ini terkait ruang lingkup ya. Nah, karena Capita Selecta itu adalah Capita Selecta ini dipadankan dengan masing-masing keilmuannya, maka karena kita di jurusan logistik, maka saya sekarang akan melihat ruang lingkup Capita Selecta yang akan kita coba diskusikan nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam terminologi logistik, Bapak dan Ibu mungkin mengenal yang paling mudah itu ada judulnya manajemen logistik, ada judulnya rekayasa logistik atau teknik logistik. Manajemen logistik sama teknik logistik memang ini dua keilmuan berbeda, meskipun konteks yang dibahasnya sama, tapi Bapak dan Ibu rumpun keilmuannya sangat berbeda. Nah, perbedaan ini memang tidak mengakar untuk bisa berbeda, tapi Bapak dan Ibu yang penting kita memahami logistiknya secara utuh, dan ini mohon maaf saya sampaikan kalau di kami di ULBI ini kita masuknya ke manajemen logistiknya gitu ya. Jadi di logistiknya ya sedikit yang dibahas mengenai rekayasa di logistiknya. Rekayasa logistik itu berarti kita melakukan eh, eh, peningkatan atau bisa jadi melakukan rekayasa di bidang-bidang terkait logistik. Nah, ada dua, logistik dan logistik sistem. Nah, secara umum kalau di uh, logistik ini, Bapak dan Ibu, logistik secara umum ini berkaitan dengan planning atau perencanaan, pengendalian dari aliran material, kemudian terkait juga dengan informasi yang ada di dalam organisasi. Ini bisa publik atau bisa bisa pemerintahan ataupun untuk di swasta. Nah, logistik ini katanya Giani gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Ini adalah salah satu yang paling penting gitu ya di dalam aktivitas modern di masyarakat sosial modern, ini yang paling penting. Jadi di bukunya John Willy ini mengatakan demikian. Nah, dari Dewan Logistik Manajemen Logistik mendefinisikan bahwa logistik ini adalah bagian dari supply chain. Nah, prosesnya ini ada karena ini manajemen ya, ini logistik manajemen. Jadi dia ada perencanaan, implementasi, kontrol untuk efisien, untuk efektif, baik ke depan maupun ke belakang gitu ya. Termasuk di dalamnya ada penyimpanan dari barang, pelayanan, dan ini selalu terkait dengan informasi. Ini seperti definisi logistik yang awal, bahwa logistik itu proses dari hulu atau dari origin ke poin konsumsi. Nah, pemindahan barang dari hulu ke hilir atau dari asal ke tujuan itu definisi awal tentang logistik. Tapi kalau bedanya dengan transportasi,
Kalau logistik itu pindah kepemilikan. Kalau transportasi tidak ada perpindahan kepemilikan Bapak dan Ibu dari point to originnya. Tapi kalau yang logistik itu ada kepindahan pemilikan. Jadi awalnya dia milik supplier, begitu masuk customer dia pindah jadi milik customer, maka itu disebut logistik. Tapi kalau definisi transport, pindah barang gitu ya Bapak dan Ibu, ini hanya menyampaikan barangnya saja dari hulu ke hilirnya. Nah, dalam rangka untuk melakukan efisiensi sama efektivitas ini, maka kita harus merencanakan, melakukan implementasi, dan melakukan pengendalian dari seluruh proses yang ada di dalam kegiatan logistik. Nah, saya mengutip dari gambar ini dari WAM Education, Bapak dan Ibu. Ini sangat umum sekali kalau dilihat, Bapak dan Ibu ya. Kita lihat di sini ada raw material, kemudian ada manufaktur, ada distributor, ada wholesaler, ada retailer, ada end user, Bapak dan Ibu ya. Ini dari hulu ke hilir. Jadi kalau dalam skup yang lebih kecil, ini antara 1 dan 2 saja penyampaian barang dan ini pindah ke pemilikan, yaitu logistik. Tapi kalau dia hanya menyampaikan barang saja, dari nomor 1 ke nomor 2 ini yaitu transportasi. Kemudian di sini ada manufaktur ke wholesaler. Nah, ini transportasinya di tengah-tengah. Kenapa ini ada di tengah-tengah? Karena distributor biasanya juga memiliki barang. Ini hanya gambarnya saja Bapak dan Ibu ya. Jadi dia memiliki gudang dan lain-lain. Jadi di titik ini dia melakukan distribusi. Jadi dari 2 ke 3 juga itu adalah proses untuk pemindahan barang juga sampai di customer. Sehingga dari proses tadi kita lihat bahwa di dalam logistik sistem itu ada beberapa aktivitas yang diuraikan dari interaksi dari hulu ke hilir ini. Jadi mungkin Bapak dan Ibu kita mengenal transportasi, ada storage dan material handling, ada packaging, ada information processing, ada demand forecast, ada purchasing, ada facility location, ada production planning, ada aktivitas lainnya, termasuk customer service dan inventory management. Bahkan mungkin ada yang belum masuk di sini. Nah, logistik sistem ini, yang disebut sistem berarti ada input sama outputnya. Jadi kalau ini dari hulu, ini sampai hilirnya, Bapak dan Ibu. Sehingga kalau dikatakan, saya mau ngambil customer service ya di bidang logistik. Nah, itu masuk ke logistik sistem, asal itu adalah di bagian logistik. Gitu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu di logistik sistem ini. Saya lanjutkan sedikit. Nah, logistik sistem ini adalah sebuah set dari fasilitas biasanya untuk pelayanan transportasi. Tapi fasilitasi ini biasanya terdiri dari material yang akan diproses, kemudian dimanufaktur atau diproduksi, kemudian disimpan, kemudian dipilah, dijual, atau dikonsumsi. Dan ini termasuk manufaktur atau produksi, kemudian ada juga perakitan gitu ya, pusat perakitan, gudang, bisa juga DC, distribution center, ada juga transshipment point, ada transportasi terminal, retail outlet, mail processing center, termasuk juga garbage inventory sama dump site. Jadi fasilitas yang ada di sini, jadi kalau ini adalah a set of facilities, berarti logistik sistem itu adalah sebuah set dari fasilitas-fasilitas yang dihubungkan dengan transportasi. Jadi kita bisa lihat bahwa hubungannya dilakukan dengan transportasi, tapi yang termasuk dalam logistik sistem itu adalah set dari fasilitas-fasilitas yang ada. Gitu, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, izin di sini sedang azan, saya break sebentar ya, Bapak dan Ibu. Silakan Pak. Ya, Oke, Pak. Baik Pak. ya.
Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi kita simpulkan bahwa ruang lingkup dari logistik sistem atau sistem logistik ini adalah fasilitas-fasilitas yang memang dihubungkan dengan pelayanan transportasi. Nah, kalau di bisnis prosesnya Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu pernah melihat bahwa ini dimulai dari inbound logistik, ada manufacturing logistik. Jadi Bapak dan Ibu kalau ada tulisan manufaktur dalam definisi logistik, bukan memproduksi Bapak dan Ibu ya, berarti dia melakukan proses rekayasa atau produksi untuk pelayanan logistik saja. Misalkan ada pengemasan gitu ya Bapak dan Ibu ya, ada proses packaging yang diperbaiki gitu ya, ini di manufaktur. Kemudian ada supply logistik, ada distribution logistik, ada after sales logistik, sampai di reverse logistik. Maka yang supplier, distribution, produk, distribution, sales channel, value added, ini end user, itu adalah salah satu dari fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, Bapak dan Ibu, ini biasanya diintegrasikan dengan IT. Jadi ada juga penelitian logistik yang mengikutkan IT gitu ya, sehingga logistiknya menjadi objek. Tapi ada juga yang penelitiannya logistik, tapi mencari tahu apakah bagian ini bisa mempengaruhi di bisnis logistiknya. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu pernah melihat di pengantar logistik gitu ya, Bapak dan Ibu. Sebentar, mungkin kalau tidak terlihat mungkin bisa diperbesar Bapak dan Ibu ya, karena saya sudah bagikan juga. Ini ada contoh aktivitas dasar logistik yang dari fragmentation ini pembagian dari tahun 1960. Jadi logistik ini dibagi dua, ada purchasing atau material management, ada juga yang menggambarkan di sini sebutnya inbound. Ada juga kemudian dibagi berikutnya adalah outbound atau physical distribution. Nah, di tengah-tengah ini Bapak dan Ibu ini disebutnya biasanya storage. Jadi logistik itu biasanya ada 3 hal yang utama, ada inbound, ada storage, ada outbound. Nah, inbound Bapak dan Ibu ini isinya adalah demand forecasting, ada purchasing, ada requirement planning, ada production planning, ada inventory di manufaktur. Kemudian di warehouse-nya itu ada warehousing, ada material handling, ada packaging. Kemudian nanti di physical distribution, ini ada inventory tapi untuk finished good. Kalau yang tadi Bapak dan Ibu ini biasanya manufacturing inventory. Biasanya ini bisa WIP atau work in process atau juga material yang memang betul-betul baru. Nah, ini adalah physical good atau barang yang sudah jadi. Kemudian ini ada distribusi, ada order processing, ada transportasi karena dia mau mengirimkan, ada customer service. Nah, di logistik kalau kita membangun definisinya logistik saja, maka ini ada 3 bagiannya. Jadi inbound, kemudian ada warehouse di sini atau storage, kemudian di sini ada outbound atau physical distribution. Nah, jika Bapak dan Ibu akan meningkatkan gitu ya, meng-up menjadi supply chain management, pembedanya adalah ini Bapak dan Ibu. Ini ada strategic planning. Strategic planning ini ditambahkan dengan information service atau pelayanan informasi. Biasanya juga ini disebut dengan IT Bapak dan Ibu. Kemudian ada marketing dan ada finance. Jadi fungsi marketing di dalam logistik itu ranahnya jadi supply chain. Begitu juga dengan finance. Begitu dia ada finance, maka ada aliran uang. Di logistik juga ada, tapi karena kalau uang sudah berpikirnya strategik, maka dia masuknya ke supply chain. Nah, perubahan ini yang sudah dilakukan gitu ya, sehingga Bapak dan Ibu yang sekarang gitu ya, dalam tanda kutip, wah saya nih sekarang di marketing nih. Nah, mungkin agak jauh nih dengan logistik gitu ya. Memang Bapak dan Ibu kalau kelihatannya di keilmuan marketingnya sepertinya sih jauh dari logistik, tapi itu adalah kalau ada di logistik dan supply chain, ada di logistik maka ranahnya bisa diangkat menjadi di supply chain management. Nah, di dalam kriteria-kriteria ini kalau bisa dicek gitu ya dari
dari yang sudah beredar di pasaran umum, kalau ada kegiatan ataupun ada fungsi profesi di bagian itu, maka kita bisa melihat di sana ada purchasing, Bapak dan Ibu, ada storage, ada handling, ada packaging, ada transport, ada distribution, ada processing. Nah, ini adalah aktivitas dasar rangkuman dari aktivitas yang ada di sini, gitu ya. Ini yang current state yang saat ini banyak, gitu ya, Bapak dan Ibu, di bisnis logistik yang sedang berjalan. Nah, Bapak dan Ibu, ini juga ada namanya fundamental logistic activities atau ada aktivitas fundamental di logistik. Kenapa disebut fundamental? Karena ini dasar ketika mengoperasikan di bisnis logistik. Yang pertama ada demand forecasting. Bapak dan Ibu mungkin ingat kalau sudah ada demand forecasting, berarti ini bagiannya di bagian perencanaan. Dan biasanya datanya dari bagian marketing. Kemudian ada inventory management, kemudian ada production. Ingat Bapak dan Ibu, production-nya adalah di logistik. Ada procurement, ini selalu bergantian dengan purchasing. Ada transportasi, ada produk packaging, material handling, warehousing, sama order processing. Jadi kalau dilihat di sini Bapak dan Ibu, kegiatan-kegiatan yang ada di dalam aktivitas logistik inilah yang dijadikan nanti padanan di kapital selectanya. Maka dari hal ini Bapak dan Ibu kalau kita perhatikan, ini ada gambaran ketika melakukan proses di bisnis logistik. Jadi kalau Bapak dan Ibu melakukan proses di bisnis logistik, sebentar ya. Supaya kelihatan mulainya, saya stop dulu. Ini harus di slide show dulu supaya terlihat. Oke, nah sudah terlihat ya Bapak dan Ibu? Oke, Bapak dan Ibu ya. Ini yang kita gambarkan tadi nih Bapak dan Ibu. Saya mengajak supaya Bapak dan Ibu tidak menghafalkan aktivitas logistik. Nanti Bapak dan Ibu hafalkan saja aliran dari hulu ke hilirnya, supplier, manufaktur, distributor, retailer, sama shopper. Nah, biasanya di bisnis saat ini mulainya dari sini. Dari customer, kemudian perusahaan itu melakukan peramalan untuk permintaan. Nah, selanjutnya setelah muncul ini, mereka akan bertanya, ada enggak nih permintaan ini bisa dipenuhi dari inventory kami, gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, kalau ada, ini bisa seperti apa nih, gitu ya. Kalau ada, ya langsung aja dikirimkan, gitu ya, tanpa berpikir harus produksi dan lain-lain. Nah, setelah lihat inventory, kalau inventory yang nggak ada, maka orang berpikir, udah kita produksi dulu lah, minta ke manufaktur gitu ya, untuk melakukan produksi ini, supaya permintaannya itu tercapai gitu ya, kalau ada permintaan. Nah, ini ranahnya memang kalau manufaktur di sini memproduksi sesuatu, memang ini kita wajibnya meminta saja. Tapi dari kacamata manufaktur, dia harus membuat dulu gitu ya, sehingga inventorinya siap. Nah, kalau sudah berpikir produksi, maka berpikirnya juga bagaimana nih mengadakan bahan-bahan untuk diproduksi. Maka ini di ranahnya perencanaan inventory untuk atau perencanaan produksi yang ada di manufaktur, jelas. Tapi kalau procurement-nya untuk di logistik, ini hanya beli saja, barang ini ada atau tidak gitu ya, bertanya pasti ke manufaktur. Kalau procurement sudah direncanakan, maka selanjutnya berbicaranya mengenai purchasing. Ini kita melakukan pembelian nih untuk purchase barang. Nah, setelah kita membeli, maka kita menyimpan barang. Nah, menyimpannya di gudang nih Bapak dan Ibu ya. Menyimpan barang di gudang, dilakukan juga handling, juga melakukan order processing-nya nanti bisa ke gudang. Jadi ditanya ke gudang, gudangnya ini siap atau tidak. Kalau misalkan demand-nya ini akan terpenuhi dan dia siap dikirim, maka kita melakukan plan untuk ditransportasinya.
Jadi Bapak dan Ibu, ini ringkasnya bagaimana bisnis logistik ini berjalan. Jadi dari permintaan customer gitu ya yang membutuhkan barang atau jasanya sehingga logistik ini bisa berjalan. Baik, Bapak dan Ibu, kira-kira sampai sana ada yang ditanyakan? Silakan Bapak dan Ibu atau didiskusikan. Pak, izin Pak. Silakan. Pak, tadi kan Bapak jelaskan bahwasannya Kapita Selecta itu kaidah-kaidah dalam menulis karya tulis ilmiahnya, Pak. Mm-mm. Nah, katakanlah tadi kalau di logistik nanti ada kaidahnya, di informatika ada kaidahnya sesuai dengan bidang ilmunya gitu, Pak. Nah, Mhm. yang menjadi pertanyaan saya, apakah Kapita Selecta itu di satu universitas tertentu, katakanlah jurusannya sama, apakah Kapita Selectanya, kaidah-kaidahnya sama, atau memang Kapita Selectanya itu dibuat sesuai dengan institusinya masing-masing gitu, Pak? Oke, baik. Itu saja, Pak. Itu aja, Pak. Makasih, Oke, Pak. baik. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Hotliner ya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak Hotliner, terima kasih pertanyaannya. Memang, Pak, untuk Kapita Selecta ini sangat spesifik untuk profesinya masing-masing. Jadi kalau di logistik, Bapak-Bapak mungkin kalau jurusannya sama, kebetulan di sini ada yang sama di S1-nya manajemen logistik. Kapita Selectanya relatif mirip, Pak, menjelaskan mengenai kaidah-kaidah untuk penelitian yang memang dilakukan di prodinya logistik. Jadi yang pertama yang saya jelaskan tadi itu adalah objeknya dulu gitu, Pak. Nanti kaidahnya ini sangat tergantung dengan penelitian-penelitian yang muncul, terutama terkait dengan apa yang dibahas di dalam objek itu. Jadi contohnya objeknya adalah warehousing, Pak. Nah, warehousing itu banyak kajian mengenai di warehousing. Jadi di warehousing itu kan ada 3 aktivitas utama. Yang pertama penerimaan, yang kedua penyimpanan, yang ketiga terkait dengan pengiriman. Nah, kalau ada masalahnya, misal Pak ya, contoh, oh kita punya masalah nih di storage, ternyata storage kita itu dalam tanda kutip kita temukan tidak mencukupi atau space-nya malah kosong. Nah, kita adalah sebagai seorang mahasiswa atau sebagai yang akan melakukan kajian, maka kita harus bisa menentukan apa yang kita bisa selesaikan jika klien memiliki masalah, misalkan gudangnya kosong atau gudangnya dia penuh gitu ya. Nah, itu baru kita akan mencari metode apa saja yang untuk menyelesaikan itu. Nah, sehingga Pak Hotliner kalau Bapak tadi tanyakan apakah setiap perguruan tinggi Kapita Selektanya berbeda? Tentu saja berbeda, Pak, tergantung dari penekanan terhadap materi atau objek yang ditelitinya. Gitu, Pak, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya yang nanya kalau begitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, saya mulai dari Andri, Pak Andri. Halo, Pak Andri. Pak Andri belum ada. Kalau gitu, saya ke Pak Hotliner dulu aja. Pak Hotliner, Siap, Pak. nah saya mau bertanya, Pak, apakah Bapak sudah bayang gitu, Pak? Bapak tertarik dengan tema apa, Pak? Yang nanti diambil tugas akhirnya. Pak, maaf, Pak. Suaranya tadi putus-putus, Pak. Oke, outliner jelas sekarang? Jelas, Pak. Oke, outliner, Iya, Pak. Bapak sekarang sudah mempersiapkan untuk tema tugas akhirnya, Pak, atau objek tugas akhir? Belum, Pak. Belum. Sudah terbayang mau mengerjakan apa gitu, Pak? Belum terbayang kan, Pak, karena ini masih baru kuliah, Pak. Oke, baik, baik, Pak.
Baik, belum belum ada bayangan ya Pak, mau mau tertarik apa? Atau Bapak sudah ada passion-nya Pak, di logistiknya tertarik di bagian apanya Pak? Belum Pak, masih mau menyerap ilmunya dulu Pak. Oh, oke oke oke. Baik baik kalau begitu. Pak Nah, Muhammad Pak, Taufik jadi nih, Pak saya Muhammad. juga Pak belum ada gambaran apa kepengennya tuh ini Pak. eh, saya tuh pengennya ke barang-barang dangerous itu Pak. Kalau pos bisa handling itu mungkin pemasukannya lumayan itu Pak. Oh, DJ ya Pak ya? Ya, Oke, baik. Pos belum siap ya Pak sekarang Pak? Pak Taufik, pos sekarang belum siap ya Pak? kayaknya sih belum Pak karena saya tuh berpikirnya gini Pak. Bukannya muluk-muluk kan kalau misalnya kita udah siap itulah apa buat penanganan masalah senjata aja gitu kan peluru apa itu kan kayak pindad gitu kan bisa aja kan Ya. penyaluran ke kodam-kodam itu kan melalui pos nanti kan kalau nggak Oke. ekspor impor mungkin bahan-bahan yang dibutuhkan oleh militer atau polisi itu kan mungkin masih harus impor juga kan Pak bisa juga ngandalin pos nanti kan suatu saat kita Oh, kan harapannya kayak gitu Pak oke pasti oke. kan kosnya ya maksudnya kos itu di sini kan biaya yang dikeluarkan oleh TNI atau Polri pasti kan tinggi kan Pak untuk angkutan barang-barang dangerous good itu kan. Oke. Ya 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 ya. Baik baik Pak. Tapi Bapak tertarik ke DJ ya Pak ya? Danger Squad ya Pak? Pengennya gitu Pak, cuma ya nggak tahu juga Pak ya karena kalau pos juga belum siap kan kita samplingnya aja, maksudnya buat menyusunnya itu kan susah juga gitu Pak. Nggak apa-apa Pak. Nanti Bapak melakukan tinjauan aja kajian Oh pengiriman gitu. DJ di PT Pos gitu Pak. Bisa aja. Oh gitu. Lebih Hmm. kalau bahasa bahasa saya Pak ya maaf mungkin kurang ilmiah gitu. Mhm. Lebih ke hayalan gitu Pak ya, ilusi gitu kan. Ya kan Ya, tadi Pak. ya, ya, ya. Jadi Bisa. kalau kalau di bahasa ilmiah itu bukan hayalan Pak, tapi Bapak melakukan kajian gitu Pak. Jadi Oh gitu. ya, jadi kajian atau Bapak uji kelayakan Pak, uji kelayakan dari PT Pos untuk persiapan pengangkutan Digi Pak. Coba aja Oh yang gitu. domestik dulu Pak, yang lebih mudah. Saya pikir sih memungkinkan Pak. Gitu. Gitu, Pak, ya. Iya, iya. Oh, jadi Hmm, kajian aja Pak gitu Pak ya. Kita ya nggak jadi itu. ya nanti Bapak uji kelayakan Pak, nanti di banyak metodenya uji kelayakan itu apakah kita sudah mencukupi untuk bisa melakukan pengangkutan Digi atau tidak. Oh, gitu Pak ya. Ya saya pikir sih bagus Pak kalau ada kajian seperti itu. Iya Pak. Mhm. Iya. Ya terima kasih. Kadang-kadang gini Pak, saya tuh Mhm. kendalanya kan waktu eh, diploma 3 dulu Pak. Ya. Eh, inilah saya nggak gimana ya. Maksud saya tuh apa memang tipikal dosen gitu ya. Mhm. Maksud saya tuh kalau tugas akhir skripsi yang tercetus di benak kita sebagai mahasiswa dan dosen selama Mhm. ini Pak, dosen penguji itu Ya. eh, selalu mematahkan argumen kita Pak. Padahal kita sudah sadur dari apa referensinya, terus kita apa kombinasi dengan kemauan kita, maksudnya ya ide-ide yang kita inginkan gitu kan. Mhm. Nah, terkadang dosen itu kayaknya gimana gitu ya, nggak bukan kooperatif bukan Pak. Maksud saya tuh gini, Mhm. kita tuh apa nggak bisa menghargai pendapat gitu Pak. Maksud saya kan jangan langsung dipatahin kemana, langsung disalah-salahin kayak gitu kan. Ya, Padahal ya, kita ya. sudah ini Pak secara akademis kita sudah mengutarakan Pak. Oh ini Pak gini 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 gini. Tapi masih disalah-salahkan aja Pak. Itu saya sampai habis pikir, saya nggak habis pikir gitu. Kok salahnya di mana gitu ya? Saya telusuri kan dari ini kok perasaan saya benar kan. Nah Mhm. gitu Pak. Jadi ya nggak tahu lah nanti kalau di Ulbi gimana gitu kan. Ya, Ya, saya juga menghargai dosen kan. Kadang-kadang juga betul. dosen itu terlalu memaksakan diri untuk membenarkan apa yang menurut argumen mereka benar gitu, Pak. Sedangkan kita itu Ya. kan patokan kita kan dari buku, referensi, terus eh, tulisan itu kan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu kan. Tapi kita combine gitu, Pak. Kita gabung Mhm. gitu.
Ah, Ya, oke, oke. Baik Pak, saya nangkap Pak. Berarti gini Pak, jadi kalau di kajian ilmiah Pak, di yang saya pelajari, apalagi sekarang keilmuannya sangat banyak gitu Pak ya. Jadi kalau Bapak metodologinya sudah jelas, jadi contoh sederhana Pak ya, yang Bapak lakukan misalkan itu kajian konfirmatori Pak. Konfirmatori itu berarti mengkonfirmasi kenyataan dengan teori gitu Pak ya. Jadi misalkan contoh, di rumus ekonomi gitu ya, di rumus ekonomi itu kita itu modal harus sekecil-kecilnya untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Misal Pak ya, teorinya begitu. Nah, maka Bapak buktikan nih secara empiris Pak di lapangan gitu ya. Jadi Bapak modal, contoh Pak sederhananya, Bapak cek tahun ini modalnya 100 juta, tapi hasilnya misalkan jadi 1 miliar. Tahun berikutnya itu modalnya kita tambah 200 juta. Tapi kok masih 1 miliar gitu Pak ya. Nah itu berarti ada beberapa variabel yang memang tidak bisa diteliti. Jadi kalau Bapak membuat metodologinya itu clear Pak, harusnya bisa dipertahankan. Tapi terkait dengan yang tadi Pak ya, ada beberapa unsur kalau terkait dengan dosen. Jadi kalau dosennya misalkan memang terbuka Pak. Kalau terbuka biasanya mereka akan menyampaikan mana yang benarnya, kemudian mana yang salahnya, terus dari sisi metodologinya mana yang benarnya. Nah, pengakuan terhadap pendapat-pendapat tentu saja Pak, pendapat-pendapat yang dicuplik kita sebagai peneliti itu asalnya memang harus dari betul Bapak tadi sudah dari buku, kemudian sudah dari jurnal. Tinggal diverifikasi apakah bukunya itu misalkan Pak ya, contohnya buku itu valid, dibuatnya oleh orang yang kompeten, kemudian jurnalnya juga sama. Selama itu dilakukan Pak, sebetulnya sih bisa dibuktikan tidak ada masalah. Tapi kalau ada unsur dosennya memang tidak menerima setelah kita jelaskan dari sumber yang terpercaya, nah itu berarti dari sisi dosennya saja gitu Pak ya. Kadang-kadang juga kita memang harus apa namanya Pak ya, karena posisinya berbeda waktu sidang itu Pak ya. Kita yang sedang dihakimi Santai. gitu ya, sedang dihakimi, ya sudah Pak. Jadi biasanya kalau kalau misalkan pendapat itu clear, sebetulnya dosennya fair saja, tinggal diakui, oh iya betul, yang ini betul, salahnya di sini gitu ya. Nah itu biasanya bisa didiskusikan biasanya Pak. Satu lagi Pak, Ya, masalah kutipan pendapat Pak. ya. Misalnya Profesor A secara ini Pak secara maksud saya tuh tulisannya itu pendapatnya bla 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 bla. Itu kita kutip di skripsi kita Pak, harus sama literalnya kayak gitu atau kita pakai bahasa kita sendiri Pak? Oke, kalau kutipan harus sama Pak. Kalau kutipan harus sama. Tapi Hmm, kalau Bapak mau memparafrase, biasanya kalau dari bahasa Inggris apa ya? Kalau dari bahasa ya. Indonesia, kutip aja Pak, Oh gitu sesuai. Kalau dari bahasa Inggris, nah itu biasanya diparafrase karena bahasanya kalau terjemahan agak kurang pas gitu Pak. Gitu. Iya iya iya. Kalau dari bahasa Indonesia, Bapak kutip aja, nanti Kutip tuliskan aja Pak kalimatnya, langsung Hmm. dikuat aja gitu. Oh gitu Pak sama persis Pak Sama persis Pak. Iya. Di Ya ranah paling itu aja ilmiah tuh. Pak, jangan takut untuk berdiskusi. Kalau yang diajak diskusinya ogah-ogahan atau Pak sering menyalahkan, nah berarti yang diajak diskusi belum siap tuh Pak secara ilmiah. Saya terus terang aja Pak. Saya kan hampir kalau namanya tugas akhir, skripsi itu saya agak trauma. Traumanya kadang-kadang dengan dosennya gitu Pak. Kita tuh maksud saya kan kita kan bebas berpikir, bebas berekspresi kan. Ya, ya, Eh, Kalau ya, saya ya, tuh mungkin mungkin Pak secara secara ilmiah itu Pak bahasanya tuh mungkin kurang akademis gitu kan. ya, Bahasa ya, gamblang gitu. ya, ya. Ada juga dosen tuh nggak pengen kayak gitu. Wah nggak bisa, Hmm. kita seorang akademik tunjukin katanya kan bahasa akademik, jangan kayak bahasa pasaran katanya kan. Nah, kalau kalau Ya, ya, kalau saya justru kebalikannya Pak. Maksud saya tuh biar gampang nangkep gitu kan. ya. Gitu. Boleh, boleh Pak, boleh. Asal kalau bahasanya bahasa umum Pak, misalkan Bapak ada bahasa ilmiah yang diumumkan. Nah Bapak asal cuplikannya clear, saya pikir sih nggak ada masalah gitu Pak. Gitu. Iya Pak. Ya mudah-mudahan Pak, jangan trauma Pak, karena harus dihadapi. Iya benar Pak. Ya itu saya pikir juga ini merupakan tantangan hidup Jadi nggak bisa kita ngelak gitu kan. Iya Mau nggak apa-apa gimana Pak. mau itu hantem aja dulu lah. Mau gimana hasilnya kan.
Iya, nggak apa-apa Pak, Nah, nggak apa-apa. Ya mungkin kita akan mendapati hal yang berbeda, tapi biasa Pak, sangat biasa. Jadi kan melatih kita juga dalam proses yang lain Pak ya, meningkatkan soft skill kita. ya, Mhm. Siap Pak Muhammad Taufik ya, terima kasih. ya, sama-sama Pak. Ya. Ya, Pak Andri, Iya, Pak. Siapa? Pak Andri, Pak Andri udah punya tema tugas akhir? Tema sih belum Skripsi? belum terbayang sih, Pak. Belum terbayang? Oke, Iya, betul. Lagi oke, nyari-nyari inspirasi ini, Pak. oke, baik. Mudah-mudahan sudah ada bayangan gitu ya, begitu Siap, mau siap, Pak. mengambil ini. Bu Kristi, Iya, Pak. gimana Bu Kristi? Sudah ada bayangan mau ngambil tema apa dari tadi aktivitas logistik yang dijelaskan? Kalau bayangan sih masih baru, Pak. Terlalu dini, masih baru mulai kuliah. Cuma kayaknya saya tertarik ke transportingnya sih, Pak. Oke, baik, baik, baik. Jadi mungkin lebih diperdalam lagi pelajarin parameternya untuk transporting. Siap, siap. Ya minimal sudah ada ketertarikan Bu ya. Iya, Pak. Karena sangat penting kalau passionnya nggak muncul, jadi nanti bingung gitu Bu. Saya banyak mendapati sih mahasiswa, karena Bapak dan Ibu kan paling lama juga 2 tahun Bapak dan Ibu ya. Kemudian waktu menyusun itu biasanya 1 semester. Maka harus kita persiapkan dari sekarang, sehingga apa ranah penelitiannya sudah kita bisa buat dari sekarang gitu. Itu Bu Kristi ya. Siap, Pak. Siap. Pak Wahyu, Eh, iya, Pak. gimana Pak Wahyu? Sudah ada gambaran mau ngambil tema di tugas akhir? Kalau gambaran untuk tugas akhirnya sih belum ada, Pak. Karena kan masih baru juga hampir sama kayak yang lain, baru kuliah juga terus baru masuk di sesi 2 ini gitu, Pak. Oke, baik, baik. Belum ada gambaran pastinya gitu, Pak, mau ngambil Tapi judul apa. ketertarikan di aktivitas logistik di bagian apa Pak kira-kira? Hmm, mungkin ini sih, Pak, bagian transportingnya gitu kali ya, Pak ya. Yang Oke, sebagian dijelasin tadi sedikit. baik, baik. Baik, Bapak dan Ibu. Kemudian Pak Haris, Iya Pak, gimana Pak Haris? sama nih jawabannya kayak teman-teman Pak, karena baru kan, Oke, baru. Terus cuma satu saya ngarah ketertarikannya tuh ke bagian procurement kan. procurement. Oke, Iya, adik-adik baik. saya kan rata-rata kerja di perusahaan lain itu di bagian itu semua. Oh, Jadi Bapak di procurement ya Pak? enggak, adik Pak. Oh, oke. Saya. Jadi Ya, ya. kerjanya tuh di bagian itu. Jadi enak sharing. Oke, oke, baik, baik. Mm-mm. Ya, mudah-mudahan Pak, nanti mungkin karena kalau di RPL ini harusnya sih dapat ini Pak, dapat pengantar logistik mungkin kebayang ya Pak, atau pengantar SCM. Jadi Ya, Pak. terbayang kira-kira aktivitas mana yang ya kira-kira menjadi passionnya gitu ya. Tapi Ya, kalau di procurement Bapak ada ketertarikan nanti bisa didalami dulu Pak di ya Pak. penelitian-penelitian. Baik Pak. Ya, terima kasih Pak Haris. Ya Pak. Kemudian Bu Santini ya, Santini ini Ibu atau ya Bu Santini gimana? Untuk saat ini sama kayak dengan teman-teman yang lain, Pak. Cuma saya lebih ada ketertarikan sama sih dengan Pak Haris di procurement. Oh, di procurement. Iya. Emang kerjanya di procurement ya, Bu Santini? Iya, betul, Pak. Oke, oke. Iya. Berarti isu-isunya sudah ada dan sudah dapat ya? Sudah. Oke, Sudah terpikir. oke, baik, baik. Mungkin nanti tinggal memadankan dengan metodenya saja, Bu, nanti. Oh iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu Santini. Iya, Pak, sama-sama. Pak Riksan ini 2 kali ketemu nih dengan saya. Pak Riksan, kalau Pak Riksan sudah ada kayaknya. Pak Riksan, halo Pak Riksan. Duh, nggak ada suaranya, Pak Iksan.
Siap, Pak. Malam, Pak. Pak Iksan? Ya, Pak. Oke, Pak Iksan, sudah terbayang yang mau diambilnya, Pak Iksan, untuk yang jadi tema penelitian? Sudah, Pak. Terlalu banyak yang terbayang, Pak. Tapi nggak Oh, tahu yang mau pilih. oke. Ya, katanya mau ngambil persediaan nih Pak Iksan ya? Siap, Pak. Biar lebih intens kita ya, Pak, berkomunikasinya. Ya, kalau ada yang menarik, Bapak dan Ibu, ya ini saya informasikan nih. Di kita itu, Bapak dan Ibu jarang nih yang penelitian contoh untuk teknologi, misalkan di IoT, kemudian ada di green logistik, Bapak dan Ibu, atau green supply chain, kemudian termasuk juga optimasi gudang gitu ya. Optimasi gudang itu sangat banyak, tapi kebanyakannya tata letak gitu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian di procurement atau di purchasing itu termasuk yang jarang, tapi bukan yang jarang, termasuk yang banyak, tapi metode yang digunakannya cukup sering. Jadi contohnya ada AHP, ada ANP gitu Bapak dan Ibu ya, karena masalahnya itu ya isu besarnya di supplier gitu ya. Jadi Pak Santini, Pak Haris itu biasanya gitu. Ya termasuk Pak Iksan, kalau Pak Iksan mah kayaknya sih cocoknya di marketing ya Pak Iksan ya, supaya bisa banyak kasusnya ya. Siap, Pak. Jadi bisa lebih dapat Pak Iksan ya. Siap, Pak. Sebagai Siap. penanggung jawab target gitu ya, harus bisa mencapai nih Pak Iksan. Siap, Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak Iksan. Siap, Pak. Pak Farifat. Ya Bapak, mohon izin baru gabung tadi Pak. Jadi baru di jalan soalnya, baru nyampe rumah. Oke. Lalu Pak Rifat masih di PT Pos atau di tempat lain? Saya di Pos Indonesia Pak, di Banda. Oh di Banda. Oke, Pak Rifat sudah kegambar ya? Mau di nanti tugas saya seperti apa atau belum juga? Sejauh ini sih karena masih waktu sebelum-sebelumnya baca-baca materi mungkin dengan pengalaman juga. Kayaknya alur distribusi kayaknya Pak ya? Di distribusi, oke. Iya, alur distribusi mungkin seperti itu Pak. Oke, distribusi ya. Isunya sudah ada juga ya Pak di PT Pos ya? Ya sejauh ini belum ini sih Pak, cuman kayak saya pengen ini aja sih tertarik tentang alur distribusi dari A ke B itu bisa cepatnya dengan harga distribusinya bisa lebih murah tuh kayak gimana kayak gitu sih. Oke, baik. Baik Pak Rifat ya. Mudah-mudahan bisa nanti kita search Pak ya, banyak-banyak terkait dengan distribusi. Iya Pak. Ya karena kaitannya itu biasanya rute terpendek Pak ya. Betul Pak. Optimum volume gitu ya. Itu biasanya indikatornya itu berarti apa ya? Isu hangatnya ke sana sih biasanya Pak. Termasuk yang terakhirnya cost biasanya Pak. Berarti lumayan complicated ya Pak kalau ngambil isu itu ya Pak ya? Ya karena biasanya di distribusi nanti cutting rute, setelah cutting rute bandingkan kalau misalkan ongkosnya memang worth it ya diambil Pak. Kalau enggak ya kita tidak karena tujuannya adalah apply riset biasanya dari metode yang kita gunakan. Apakah dia setelah kalau tujuannya memotong misal Pak ya, memotong rute kalau terbukti tapi ternyata costnya makin tinggi ya masalah juga. Contoh sederhananya mungkin Bapak menyaksikan rute Bandung-Sumedang Pak ya, dengan bayar tol gitu ya. Kalau pengirimannya sedikit, cepat tapi uangnya ya keluar banyak gitu Pak ya. Itu mungkin salah satu pertimbangannya. Ya mudah-mudahan Pak Rifat nanti menemukan hal lain lah yang bisa lebih catch up ya, gitu. Lebih simpel. Iya. Ya. Baik Pak. Ya terima kasih Pak Rifat. Pak Ajis. Pak Ajis. Oke, Pak Malam, Pak Dodi. Ya. Pak Ajis gimana Pak Ajis? Ini siapa ya? Kalau saya mungkin dua Pak, warehouse atau transportasi, karena kebetulan sekarang juga lagi kerja di perusahaan 3PL ya Pak.
Oke, Yang oke. paling banyak isu emang kita ada dua sih Pak, transportasi dan warehouse-nya gitu. Oke. Itu mungkin yang Transportasi. saya angkat Pak, terkait biaya operasionalnya mungkin ke depannya gitu Pak. Oh, biaya operasionalnya Pak ya. Betul. Saat ini challenging Pak ya. Betul Pak. Iya, iya, iya. Isu klasik tapi selalu ada ya Pak ya. Ya, selalu Pak. Ini apalagi mengenai kos biasanya Pak. Aduh, Iya, gitu. iya. Proyeknya Pak jangka panjang atau jangka pendek di tempat Bapak? Jangka pendek sebetulnya sih Pak Dodi. Tapi kalau Oke. misalkan memang ini berjalan lancar ya ini memanjang gitu Pak sampai ke depan. Oke, oke. Ya mudah-mudahan Pak nanti menemukan formula karena terus terang saja Pak nanti kalau dari sisi biasanya Pak ya, kalau kita sudah menggunakan metodologi dan formula misal beberapa metode untuk operasional cost baik di variabel maupun yang fix, biasanya kita mendapati hal-hal yang di luar itu dan Betul, hanya betul. Pak Ajis yang tahu mungkin ya dari sisi operasional itu yang mungkin saja itu tidak masuk kepada akunnya di teori gitu Pak, tapi bisa didekati gitu Pak ya, mungkin dengan metode yang ada. Siap, siap Pak Dodi. Kalau di transport Pak, isunya sama ya, mirip ya? Kalau di transport tuh biasanya mengenai rute sih Pak Dodi. Oh, Banyak rute ya. rute, betul. Mhm. Kadang ada rute yang memang ketika ada pengiriman keluar kota itu bisa muter dulu gitu. Nah ini Ya, ya. pengennya saya cari cara mungkin ya, cari cara untuk memangkas rute yang efektif gitu Pak, sama efisien. Oke, oke, oke. Trackingnya Pak sekarang nyewa atau Bapak milik sendiri? Karena kebetulan kita sebetulnya vendor tracking ya Pak Dodi. Oh, oke, oke. Jadi kita mungkin yang pemiliknya gitu Pak. Oh, berarti Jadi kita yang efisien itu ya. nyemain ke perusahaan lain gitu Pak. Oke, baik. Baik, berarti ini isu utama ya Pak kalau di trackingnya Pak ya, di pesan Betul, Bapak. betul, betul. Siap, siap Pak, siap. Ya. Ya Pak, selalu menarik itu Pak ya, sangat spesifik di setiap perusahaan. Terima kasih Pak Ajis. Terima Mudah-mudahan kasih nanti Pak Dodi. kita cek ke depannya kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Siapa? Mohon bantuannya Pak. Ya, sama-sama Pak Ajis. Pak Rahmat Wicaksono. Malam Pak, yes Pak. Malam, gimana Pak Rahmat? Ya belum ada gambaran sih Pak, tapi yang mungkin nanti sekitaran lingkup kerja ya Pak ya, sehari-hari gitu Pak. Ya, betul Pak. Lebih ke Ini transportasi Pak, ekspor impor Pak. betul, betul. Memang Bapak-bapak, Bapak dan Ibu ya, ini sangat disarankan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Sangat disarankan Bapak Ibu mengambil di tempat pekerjaannya masing-masing. Supaya Bapak dan Ibu mudah mendapatkan data, aksesnya juga mudah gitu ya. Kemudian objek yang Bapak dan Ibu punya passion, nah itu aja dulu Pak, Bapak Ibu ya. Jadi mohon didekati dari hal itu. Jadi nanti sambil berjalan karena saya yakin Bapak dan Ibu tidak terasa ya, Bapak dan Ibu sekarang semester awal, tahun depan ini sudah semester 2, ya berikutnya udah ketemu pasti Bapak dituntut untuk, ayo kira-kira apa yang mau dijadikan objek penelitian. Itu Pak Rahmat? Siap Pak, siap. Ya, ya. Baik. Pak izin tanya boleh Pak? Boleh Pak Rahmat silakan. Saya kan ketemu Pak Dodi lagi nih Pak. Kalau yang sesi pertama memang belum ada nilai ya Pak ya? Maaf Pak, saya cek di siap belum ada ya Pak? Belum Pak Rahmat, belum. Oh, kirain Kan saya doang belum ada Pak. Ya, saya janji kan mau menyampaikan dulu kalau ada yang remedial Pak. Oke Pak, terima Iya, kasih Pak. iya. Ya ini Pak Rikson juga tadi menanyakan, saya belum submit nilainya Pak. Ini saya itu penasaran Pak kalau nggak dibaca detil gitu ya jawaban Bapak Ibu apalagi yang esai. Sayang gitu, Bapak Ibu udah bekerja keras. Oke Pak. Gitu. Ya, Bapak dan Ibu, saya coba sampaikan lagi Bapak dan Ibu ya. Ini ada sebuah tulisan ya dari Peter Klaus Bapak dan Ibu ya. Ini izin saya, mungkin saya
Ini 20 menit lagi, saya cepat saja nih Bapak dan Ibu ya. Saya juga udah share Bapak dan Ibu. Ini sekedar mendiskusikan, jadi tahun 2008 ini Peter Klaus ini meneliti 50 tahun terkait dari ide-ide yang ada di penelitian logistik gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, penelitian ini Bapak dan Ibu ini menyampaikan bahwa logistik sebagai keilmuan. Jadi mohon maaf ya Bapak dan Ibu, logistik ini memang keilmuan baru gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi awalnya memang logistik ini lahir gitu Bapak dan Ibu ya. Lahir bukan langsung jadi logistik, tapi merupakan keilmuan yang muncul dari beberapa keilmuan yang lain gitu ya. Nah, ini contohnya saja, NIM of Logistik atau Supply Chain Management ini adalah dampak dari kegiatan-kegiatan aktivitas yang utama lainnya. Jadi kalau berbicara keilmuan atau pengetahuan logistik itu adalah multidisiplin gitu ya, atau cross disiplin Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak hanya satu sisi. Jadi tadi contohnya ada yang berdiskusi tertarik dengan gudang sama transportasi, tapi tetap terakhirnya itu masalah cost. Nah, berarti ini kan ada matematik, ada ekonomi gitu ya. Ada juga kegiatan lainnya, misalkan ada administrasi bisnis gitu ya. Bahkan organisasi dan bahkan juga engineering. Jadi keilmuannya itu lintas disiplin Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi bukan hanya satu muncul logistik aja, tidak seperti kimia, ya kimia aja gitu ya. Nah, ini karena logistik itu banyak disiplin ilmunya. Jadi kalau tadi ada yang tertarik dengan Digi, pasti dia harus mempelajari kimianya gitu ya. Ketika dia menyiapkan, saya mau beli isoteng, isotengnya jenis begini, 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 pasti dia harus berpikir ini barang atau Digi-nya yang mau dikirim apa? Apakah solid atau liquid gitu ya? Kemudian isoteng saya harus siapkan berapa gitu ya? Apakah isoteng pakai kontainer saja cukup? Yang pakai isoteng kontainer atau saya betul-betul isoteng. Ini yang membedakan. Nah, beberapa para akademik terutama younger generation ini karena logistiknya ini lahir tahun 1990, sebetulnya tahun mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar bahwa logistik ini lahir pada Perang Dunia Kedua ketika Jerman ini kalah sama Nazi, kemudian Perang Dunia yang menyebabkan hancurnya Jepang oleh Amerika, itu salah satunya adalah kegiatan logistik. Di Perang Dunia ke-1 sama Perang Dunia ke-2, ini disinyalir orang-orang militer ini karena kekalahan logistik gitu ya. Sehingga logistik ini muncul diaplikasikan di bisnis gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, maka kalau kita mendiskusikan tentang keilmuan logistik, pasti ada ilmu pengetahuan tentang marketing, economic modeling, ada operation research, ada scientific management, ada juga engineering, atau economic atau manajemen organisasi dan lainnya. Jadi tidak hanya satu keilmuan, Bapak dan Ibu. Nah, ini ada 6 set idea gitu Bapak dan Ibu ya dari penelitian ini. Ini ada yang klasikal, ada yang awareness, ada industrialisasi, ada engineering instrumentasi, ada flow dynamic atau aliran dinamis, ada juga yang cross organisasi. Itu yang muncul di hasil penelitian ini. Jadi contoh Bapak dan Ibu, ini untuk awareness di logistik ini, penelitiannya ini terkait dengan kegiatan yang pertama Bapak dan Ibu, ini penelitiannya Marshall, Shaw, Weld, kemudian Compers sama Kate. Ini revolusinya dimulai dari revolusi marketing. Sehingga muncul Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar ada sistem produksi Toyota, titik beratnya kepada just in time gitu ya di industri logistik. Nah, besaran pokoknya dia harus mengatur procurement agar tidak ada gudang. Jadi ketika dibutuhkan datang gitu ya. Ini pasti terkait dengan procurement. Dan procurement itu untuk memenuhi produksi. Nah, ini Bapak dan Ibu tahun 80 ini dikenal dengan namanya sistem produksi Toyota.
Nah, tahun 2000 ini berkembang menjadi supply chain management karena procurement itu bagian dari logistik gitu ya. Sehingga karena dia sudah ada di kerangka supply chain, tadi Bapak dan Ibu lihat bahwa supply chain itu tambahannya ada IT, ada keuangan, ada juga di marketing. Sehingga dengan ditambahkan itu, akhirnya dia dikatakan bahwa supply chain berarti dia mengelola atau melakukan strategik bagaimana procurement atau produksi itu bisa memenuhi kebutuhan dari usernya. Nah, ini di konteks awareness. Nah, kemudian di konteksnya instrumentasi, Bapak dan Ibu ya, ini instrumentasi itu untuk engineer-nya. Ini ada instrumen dari operation research dan modeling. Ini disampaikan oleh Wagner, kemudian ada Heck sama Mills sama Haig ya tahun 75. Ini kalau tadi yang terkait dengan distribusi, ada transportasi, ini kaitannya dengan lokasi, rute, kemudian load di inventory, ada ERP, kemudian ada complex network, ada risk atau reverse logistik. Nah, ini bahasanya ada di instrumentasi, gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, yang berikutnya, ini ada industrialisasi. Industrialisasi ini untuk logistik service. Nah, ini best practice-nya ada UPS, FedEx, sama Walmart. Nah, apa yang dilihat gitu ya? Kalau di industrialisasi ini, bagaimana produksi line approach branding sama standar. Kemudian ada proses service engineering. Jadi, bisnis logistiknya diangkat menjadi bisnis yang utama gitu ya. Nah, contoh kesaksian ini adalah UPS sama FedEx yang mereka berhasil mendirikan perusahaan logistik sebagai bisnis utama. Gitu kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Ini berbeda dengan Walmart. Walmart ini sebagai perusahaan kalau Bapak dan Ibu pernah berbelanja gitu Bapak dan Ibu ya, mereka mengatur distribusinya sendiri, tapi ternyata dia tidak bisa berdiri sendiri karena harus bekerja sama dengan UPS sama FedEx ini karena lintas negara. Nah, ini di industrialisasi. Jadi bisnis logistik masuk ke industri supaya membantu di logistik. Mungkin Bapak dan Ibu juga mengenal ini Deming. Kalau Deming itu sama Levitt itu berbicara tentang Six Sigma Bapak dan Ibu ya. Mungkin pernah mendengar Six Sigma. Nah, itu dari Deming. Jadi unsur untuk perbaikan berkelanjutan ini dari Deming. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, ini adalah ini engineering ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf. Engineering. Nah, ini instrumen engineering, Bapak dan Ibu. Ini dari Bob Merton ya. Ini mengenai material flow, warehouse, container teknologi, e-commerce, e-logistik, RFID. Ini tools yang dikembangkan untuk membantu di logistik. Ya, Bapak dan Ibu, jadi kalau penelitiannya e-commerce gitu ya, e-logistik, RFID, atau di flow system di gudang, ini berarti masuknya ke engineering. Berikutnya ada flow dynamic. Flow dynamic ini salah satunya sistem produksi Toyota nih, karena di sana ada lean. Lean itu berarti dia bersih Bapak dan Ibu ya, atau dia sedikit gitu ya. Karena lean ini meniadakan waste, jadi fokusnya ke sana. Karena bagi produksi, kalau ada gudang itu sia-sia karena dia tidak menambah ke dalam value dari barang yang dibuat, tapi dia supporting sehingga dilepaskan gitu ya di sistem produksi Toyota itu menjadi lean. Maka konsep tadi ada JIT itu sebagai bagian untuk melakukan perbaikannya. Nah, yang berikutnya ini ada organization integration. Nah, ini kaitannya biasanya dengan organisasi Bapak dan Ibu ya. Ada Christopher, ada Holian, ini terkait dengan kompleksitas mengatur orang. Jadi yang tidak kalah penting kalau di bisnis logistik, ini termasuk juga mungkin Bapak dan Ibu yang ada di perusahaan logistik saat ini, mungkin kecuali PT Pos gitu Bapak dan Ibu ya, orang logistik itu mudah berpindah-pindah gitu Bapak dan Ibu. Ini isunya masih sampai sekarang. Jadi alumni kita juga kalau ditanya, ya 1 tahun masih di tempat yang sama begitu ya, tahun berikutnya sudah berpindah. Nah, itu yang menjadi isu utama juga di organisasi, karena setelah matang berpindah, tapi tidak bisa disalahkan juga ya, karena orang itu mencari hal yang lebih worth it bagi dia gitu ya. Nah, sehingga kalau di
kalau dilihat Bapak dan Ibu dari gabungan tadi, maka kita bisa melihat ini ada awareness, ada instrumentasi, kemudian ada industrialisasi, ada engineering, ada flow dynamic. Nah, inilah 6 gitu ya yang muncul di penelitian-penelitian dari hasil Peter Klaus ini. Sehingga mungkin ini memberi gambaran kalau kita meneliti beberapa atau ya tertarik dengan penelitian ini, kelompok-kelompoknya bisa menggunakan kelompok yang dari hasil penelitian ini. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan hari ini. Jadi kita menjadi tahu kira-kira di Kapita Selekta ini arahnya nanti kita akan mencari tahu dari setiap aktivitas logistik, penelitian apa saja yang sudah mapan atau penelitian apa saja nanti yang sudah dilakukan di dalam bidang-bidang khususnya aktivitas-aktivitas fundamental yang tadi. Pertemuan berikutnya nanti saya akan menyampaikan mengenai penelitian di bidang transportasi, Bapak dan Ibu ya. Apa saja yang biasa diteliti di bidang transportasi. Kira-kira gitu Bapak dan Ibu, apakah ada yang didiskusikan kembali? Silakan. Oh, ini Pak Jaludin baru masuk nih. Pak Jaludin, halo Pak Jalal. Halo Pak, izin Pak, tadi telat masuk Pak. Kebetulan tetangga ada yang meninggal Pak. Tadi habis pemakaman Pak. Oh gitu, baik, baik, terima kasih Pak. Jalal Baik Pak, ini, jadi Jalal udah ini Pak, sudah ini menyimak sedikit. izin Pak, tadi terakhir mengenai industri logistik terkait orang ya Pak ya. Mungkin pelaku atau misalkan pekerja dari logistik itu kan tadi yang terakhir isunya yang berpindah-pindah ya Pak ya. Ya. Betul, saya sendiri mengalami Pak ketika di industri logistik itu mungkin contoh saya ketika 2 tahun kebelakangan saya di perusahaan Nippon Express Indonesia Pak, tetapi tahun sekarang saya di ISJ Logistik, tetapi orangnya itu mungkin bakal apa ya, kayak satu orang dari logistik ini bukan nggak betah Pak, tetapi kita mencari apa sih yang kita cari gitu kan ya Pak. Contoh seperti peningkatan karir, mungkin seperti ya kita nggak muluk-muluk Pak ketika mencari benefit yang bukan lebih ya, tetapi mendingan atau misalkan ada benefit-benefit yang lain seperti itu Pak. Saya merasakan sendiri Pak dari logistik, mungkin dari perusahaan Jepang sekarang ke perusahaan Jepang, tetapi saya pernah di perusahaan Korea, mungkin berbeda Pak di perusahaan Korea dengan perusahaan Jepang, dan terakhir saya pernah di startup khususnya di transportasi, itu jauh berbeda. Yang mungkin yang saya rasakan Jepang mungkin lebih bukan lebih baik ya Pak, lebih mendingan dibanding Korea sama startup. Mungkin itu aja Pak, sharing dari saya sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jaludin ya. Memang ini bagi bisnis logistiknya isu besar, Bapak. Tapi bagi kita gitu ya, sebagai pelakunya ini isu biasa gitu ya, isu biasa. Kenapa isu biasa? Karena memang kita memang sudah fitrahnya gitu ya, mencari hal yang lebih baik. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ya, ini kemungkinan yang bisa kita lakukan memang di setiap kegiatan atau di setiap organisasi yang kita gabung, memang kita memberikan kontribusi yang memang sangat menguntungkan atau memiliki benefit yang jauh lebih besar. Jadi harapannya kalau Bapak dan Ibu di tempat manapun gitu Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu melakukan hal yang terbaik, kemudian dari hal terbaik itu akan meningkatkan performa perusahaan. Sehingga kalau misalkan Bapak meningkatkan perusahaan tersebut, mungkin Bapak sudah punya legacy terhadap kinerja dari perusahaan tersebut. Saya pikir clear nanti itu urusan perusahaan ya, bagaimana bisa memaintain karyawannya agar tetap bisa berkontribusi, kira-kira begitu. Tapi kalau kepindahan atau sirkulasi atau misalkan ada hijack gitu Bapak dan Ibu ya, ini sudah sangat biasa kalau di bisnis-bisnis ya, termasuk di bisnis logistik.
Itu mungkin Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan malam ini. Nanti untuk selanjutnya kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dengan tema penelitian di bidang transportasi, Bapak dan Ibu ya. Ada lagi Bapak dan Ibu yang akan didiskusikan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Bapak